Segala pujian, segala hormat, segala glory hanya bagimu. Di hari kebangkitan ini, kami mengalami juga kebangkitan itu. Kemenangan demi kemenangan, anugerah demi anugerah daripada Engkau terus mengalir tanpa batas. Terima kasih Bapa. Tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Tidak mungkin ada keselamatan tanpa ada penyaliban. Dan kami menikmati kasih-Mu yang begitu lupa. Karena kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Hikmat-Mu mengalir, ajar kami. Roh-Mu saja yang berkata-kata. Biarkan kami boleh mengerti setiap pengertian daripada Engkau. Kami terbatas. Tapi di dalam Engkau tidak terbatas untuk semuanya. Saksikan Bapa. Ini tubuh-Mu, ini bait-Mu. Tubuh tanpa roh mati. Begitupun bait tanpa Kristus tidak ada gunanya. Dan kami hanya bergantung pada roh-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Thank you tim. Selamat hari Paskah saudara semuanya. Hari kebangkitan kita merayakan hari ini. Lagu yang tadi saudara nyanyikan yang barusan itu adalah ciptaan dari SCC dan NPCC Live. SCC tahu saudara? SCC itu tempatnya Samuel Chandra, Sampit Christ Center. Terus sama NPCC Live, jadi tandem saudara. Nah, itulah yang tadi saudara nyanyikan. Bagus ya? Kita bisa menikmati semuanya. Nah, saudara bisa lihat juga Facebooknya Samuel Chandra. Di SCC Sampit Christ Center. Situ juga beberapa lagu juga diciptakan hal-hal yang baru. DNA-nya sama saudara, bagaimana Kristus itu hidup di dalam kita. Karena dia anak rohani yang Tuhan percayakan pada kita. Saya minta slide pertama. Ini yang kemarin tema bulan ini mengenai Paskah dan Jumat Agung. Saya ulang, saya baca. Sesudah ke-62 kali 7 pada masa itu, disingkirkanlah seorang yang telah diurapi, padahal ia tidak ada bersalah apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tapi raja itu akan menemui ajalnya pada air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan, pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Saya baca yang di atas. Pada masa itu akan disingkirkan orang yang telah diurapi. Jadi kalau kita sebagai orang-orang diurapi, ada orang-orang yang gak suka sama kita, mulai menyingkirkan kita. Nah memang sudah dinubuatkan. Orang-orang yang diurapi ini adalah orang-orang yang dipilih. Jadi pastikan saudara mengerti siapa menjadi orang diurapi, hidup dalam pengurapan Tuhan. Ini bicara juga mengenai Kristus, bagaimana orang yang sangat diurapi, disingkirkan. Next, Paskah adalah pernyataan daripada kemenangan. Di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 katakan seperti ini. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sebab yang sangat penting, ada penegasan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, sesuai yang dinubuatkan. Jadi ini adalah pernyataan kemenangan. Banyak orang nabi-nabi memberitakan kebenaran-kebenaran tapi nggak bangkit. Ujung-ujungnya mati juga. Ujung-ujungnya mati juga. Tapi Yesus memberitakan kebenaran, menjadi kebenaran itu sendiri. Tapi dia bukan hanya mati. Dia juga dikuburkan, tapi dia juga bangkit. Itulah Tuhan kita. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi, ada kebangkitan, ada kemenangan. Kalau Yesus ada kebangkitan, berarti di dalam kita pasti ada kebangkitan juga. Next. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Betul? Jadi
Kalau nggak mungkin, bangkit apa? Kalau nggak mengalami kematian. Jadi mengalami kematian pasti akan mengalami kebangkitan. Tidak ada keselamatan tanpa penyalipan. Begitupun dalam hidup kita. Saudara nggak mungkin mengalami kebangkitan dalam hidup saudara tanpa saudara mengalami kematian. Kematian apa? Kematian ego saudara. Kematian ego daging saudara. Makanya Tuhan ngomong, sangkal diri, pikul salib. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kau bisa mengecap kuasa kebangkitan. Saya ulang. Kenapa Yesus ngomong, kau harus menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri itu bicara mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu mematikan daging kita, ego kita, merendahkan diri. Harusnya kita bermegah, kita merendahkan diri. Itu mematikan diri kita. Memikul salib bicara apa? Memikul salib adalah menerima bagaimana kesalahan, tidak menghakimi, tidak mencaci maki, tidak menyalahkan orang lain, tapi kesalahan orang lain itu kita bantu. Ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri. Nah, itu mikul salib. Sudah ditempeleng, dikasihin pipi kanannya. Itu mikul salib. Seperti Yesus mikul salib, menerima dosa orang lain sebagai tanggung jawab dia. Supaya apa? Orang itu mengalami kemerdekaan. Begitupun harusnya kita. Makanya gitu. Untuk kita mengalami kebangkitan harus ada kematian. Kematian apa? Kematian daging kita ini loh. Untuk melihat kuasa Tuhan, untuk melihat kuasa kebangkitan di dalam diri kita, mau enggak mau, saudara harus mengalami kematian. Amin. Jadi jangan percaya sama, pokoknya aku doa tok. Pokoknya aku lakukan firman tanpa engkau mengalami kematian dalam dagingmu, gak ada gunanya. Pastikan kematian ini, kematian yang datang dari bukan kematian karena bukan kematian karena kamu disakitin orang terus karena kamu mencuri terus udah itu kamu dihukum lagi menderita di penjara, bukan karena itu. Kematian di sini adalah engkau bertindak dalam kebenaran, engkau disalahkan, masih bisa mengasihi. Nah, itu kematian daging. Jadi bukan kematian penderitaan karena kesalahan kita, tapi ini penderitaan karena kebenaran. Penderitaan karena Kristus. Engkau ditempeleng pipi kanan, masih kasih pipi kiri. Itu penderitaan. Engkau sudah dihina, engkau tetap mengasihi. Nah, itu penderitaan. Nah, itulah kematian itu, seperti Yesus. Dia mati dalam kebenaran. Dia mati di dalam kasih. Nah, itulah dia bisa melihat kuasa kebangkitan. Banyak anak Tuhan tidak melihat kuasa kebangkitan karena apa? Karena satu, saudara. Dia pikir kuasa kebangkitan ada di dalam ritual. Pokoknya aku ngasih perpuluhan. Pokoknya aku ke gereja nyanyi-nyanyi. Tapi gak mau nyangkal diri mikul salib. Loh, kapan ngalami kematiannya? Kalau kau gak ngalami kematian, kapan kau akan melihat kebangkitan? Betul? Kenapa suamimu gak berubah-berubah? Kenapa istrimu gak berubah-berubah? Kenapa anakmu gak berubah-berubah? Kenapa masalahmu tetap di tempat itu terus? Karena apa? Tidak ada kematian dalam kebenaran. Tidak ada kematian di dalam kasih yang membuat kebangkitan itu ada. Amin. Tidak ada keselamatan tanpa penyalipan. Jadi kalau tidak ada orang yang nyalipin kita, gimana kita bisa ngomong tetap mengasihi? Nggak mungkin. Belajar kelembutan itu kalau ada orang yang ngasarin kita, baru kita bisa belajar lembut. Kalau belajar rendah hati itu, kalau ada orang merendahkan kita, kita tetap mengasihi, nah itu baru ada kerendahan hati. Untuk belajar kesabaran itu, kalau ada orang yang keras dan kita tetap mengasihi, nah itu baru bisa. Jadi jangan salahkan orang-orang yang menyalibkan kamu. Karena apa? Di situ engkau akan melihat bagaimana keselamatan itu ada, bagaimana kebangkitan itu ada dalam diri kita. Amin. Next. Lebih dari pemenang. Saudara, saya baca dulu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal.
Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang menyelamatkan kita itu siapa, saudara? Yang menyelamatkan kita siapa? Yesus. Bukan. Yang menyelamatkan kita itu Bapa. Ngomongnya seperti ini. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Jadi Bapa yang menebus kita dengan anaknya. Melalui anaknya inilah kita mencapai kemenangan itu. Tanpa anaknya, makanya Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya gini, tanpa melalui Kristus, tanpa melalui kasih, tanpa melalui kerendahan hati, tanpa melalui mengosongkan diri, tanpa melalui kasih yang ada di dalam dirimu, tanpa melalui Kristus dalam dirimu, engkau nggak bisa menyembah Bapa. Amin. Jadi tujuan penyembahan kita itu Bapa. Melalui siapa? Melalui imam besar, siapa? Yesus, yaitu Kristus dalam dirimu. Jadi tanpa Kristus, tanpa kasih, Roma 12 ayat 1, tanpa kasih, engkau nggak bisa lakukan apa-apa. Bagaimana sih hidup lebih daripada pemenang? Jadi lebih pemenang ini gini, saudara, bukan menang ini, kita ngerjakan sesuatu, gol, enggak. Lebih daripada pemenang ini membutuhkan pengorbanan lebih daripada sekedar jadi pemenang. Kalau jadi pemenang itu engkau latihan bagus, terus berlomba untuk menjadi nomor 1. Gol nomor 1, ya itu cuma pemenang. Tapi lebih daripada pemenang, tolong minta videonya tayangin. Lebih daripada pemenang itu seperti ini, saudara. Engkau tetap berlomba, engkau tetap berlari, engkau tetap berjuang untuk menang. Tapi waktu ada saudaramu, musuhmu melukai kamu, engkau tetap angkat dia, bantu dia, dan sampai ke garis finish. Coba, saudara mau saat pertandingan melakukan hal ini? Tidak ada yang mau. Tapi lebih daripada pemenang berbicara seperti ini. Sebuah pengorbanan. She'll try to cross the finish line. What a shot right here at Lakeland Soccer Park in Cary. But you sacrifice your own position to help another athlete. Oke, cukup. Saudara tahu, seringkali kita berlomba sebagai pemenang saja. Kita kekristenan kita sebagai pemenang. Tapi kemenangan kita bukan sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Menurut saudara, daripada orang yang kemuliaannya besaran mana? Orang yang menang nomor 1 sama orang yang tadi yang disaksikan ribuan orang, TV semuanya ngangkat itu, kemuliaannya lebih besar mana? Yang membantu orang ini atau yang menang nomor 1? Yang membantu orang itu kan, meskipun dia kalah, lah itu loh lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu bukan kita itu, kita harus mengalahkan ini, kita kalahnya ini. Enggak, ada saatnya kita lepaskin, oke deh. Tapi kemenangan di kemuliaan Bapa itu bagi kita. Kelihatannya kalah, pialanya enggak dapat, tapi kemuliaannya melebihi daripada sekedar piala itu. Penderitaan enggak melakukan tadi itu? Kita sudah lomba, udah latihan 1 tahun, 2 tahun, ikut perlombaan, ada musuh kita jatuh terus kita angkat. Itu penderitaan enggak? Itu harus melepasin egonya, harga dirinya, keambisi mau menangnya, pialanya. Dia harus lepaskan semuanya untuk orang ini menang. Tapi dibalik dia mengangkat orang itu, kemuliaan Bapa ada dalam dia. Itulah lebih dari pemenang. Identitas kita itu bukan pemenang. Identitas kita itu lebih dari pemenang. Jadi bertindaklah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, bukan orang-orang yang pemenang.
Kalau orang pemenang, ada orang jatuh, biarin. Itu, pokoknya aku nomor 1. Kemuliaanmu bukan di pemenang. Kemuliaanmu ada di dalam lebih daripada pemenang. Itu identitas kita. Paham saudara? Gampang-gampang susah nerangin. Tapi saya pikir saudara mengerti hal ini. Karena banyak anak Tuhan berlomba dengan identitasnya sebagai pemenang. Bukan identitasnya lebih daripada pemenang. Kalau engkau lebih daripada pemenang, berarti cara-caramu harus lebih daripada pemenang. Amin, bukan pemenang. Kalau paradigmamu, pikiranmu hanya di setel untuk pemenang, kamu akan terus mengikut orang, menyalahkan orang, mulai itu kurang bagus firmannya, itu kau akan terus seperti itu. Tapi kalau engkau lebih daripada pemenang, ada orang silahkan. Ayo aku bantu yuk. Karena apa? Yang kita harapkan bukan penghargaan manusia, penghargaan Bapa. Karena Bapa lah sumber daripada semuanya. Menurut saudara, tanpa kasih, bisa enggak orang tadi melakukan itu? Saudara lihat orang yang membantu tadi, ada kelembutan enggak? Ada kerendahan hati enggak? Ada kesabaran enggak? Ada kebaikan enggak? Ada kemurahan enggak? Ada pengendalian diri enggak? 9 buah roh ada sama orang-orang itu enggak? Ada 2 orang itu enggak? Ada, itulah Kristus. Itu bukan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik, itu tanpa kasih, tanpa kelembutan, tanpa kerendahan hati bisa, nih tak kasih uang, nih untuk kesombongan bisa. Tapi tadi perlombaan itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus dalam dirinya. Amin. Next, PowerPoint-nya. Cara mengenal kuasa kebangkitan, ayatnya. Oke. Setelah Paulus ngomong mengenai aku anggap itu sampah semuanya itu, ritual apa, aku tak anggap sampah. Aku hanya mau mengejar Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ayat-ayat di atasnya. Terus ayat selanjutnya bilang seperti ini. Filipi 3 ayat 10 dan 11 katakan seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Mengenal Dia, bersekutu dalam penderitaannya. Penderitaan di sini bukan berarti penderitaan utang enggak bisa bayar, bukan. Penderitaan yang dimaksud sini ya tadi itu. Lebih daripada pemenang tadi itu. Dia harus lepasin egonya, pialanya, harga dirinya untuk bantu orang. Itu penderitaan, saudara. Sudah berlomba untuk ngalah dan untuk bawa ini kepada orang menjadi untuk orang ini menang, itu penderitaan. Sudah uangmu dibawa kabur, engkau tetap mengasihi, itu Kristus. Itu penderitaan. Engkau difitnah, engkau tetap bisa mengasihi, itu penderitaan. Jadi penderitaan di sini adalah penderitaan dalam kebenaran. Itulah bersekutu di dalam penderitaannya. Jadi penderitaan ini bukan karena dihukum orang, dibunuh orang, enggak. Penderitaan yang di sini adalah penderitaan dalam kebenaran. Nah, disinilah sebenarnya engkau akan mengenal. Setelah engkau menderita dalam kematian itu, penderitaan itu, engkau akan melihat kebangkitan, pengenalan. Ternyata Tuhan membela aku. Tuhan lakukan ini. Tuhan melakukan ini. Engkau akan lihat kebangkitan dalam hidupmu. Karena apa? Ada penderitaan dalam kebenaran itu. Ada persekutuan dalam kematian Kristus. Karena apa? Tanpa kematian gak mungkin ada kebangkitan. Artinya gini, tanpa kematian gak ada mujizat. Amin. Next. Belum. Sebelum tadi. Oke. Makanya sembahlah jiwaku.
Daud selalu ngomong, sembahlah jiwaku, bicara mengenai apa? Pikiran, perasaan, hai pikiranku, hai perasaanku, sembahlah dia. Dengan apa? Menaklukkan diri pada pikiran dan perasaan Kristus. Oh, enggak gampang saudara. Kita maunya bermegah, tapi harus mengosongkan diri. Harus rendah hati. Maunya, ini handoko, tapi harus merendahkan diri, mengosongkan diri. Seperti dia seorang raja, dia Allah, tapi mau menjadi hamba. Dia gembala, tapi dia mau melayani sebagai ketuanya dari semua pelayanan. Artinya apa? Dia melayani lebih daripada semua orang yang dipimpinnya. Oh, itu enggak gampang. Banyak orang sudah jadi pemimpin seperti saya, maunya dilayani. Tolong ya. Oh, saya enggak mau. Saya yang angkat sendiri, saya akan lakukan sendiri dulu. Baru yang lainnya melakukan apa yang setelah saya lakukan. Saya ngangkat 5, saudara pasti ngangkat 1 aja. Itu porsi yang saya harus ambil. Karena apa? Saya leader daripada pemimpin pelayan. Itu seorang pemimpin di dalam Kristus. Karena itu prinsip. Saya sama Suci prinsip lakukan itu. Mau di rumah maupun di gereja saya lakukan itu. Makanya tidak banyak dari saudara lihat, oh tolong ya angkat sana, tolong. Nggak akan pernah lihat saudara saya nyuruh-nyuruh kayak gitu enggak. Pasti saya lakukan duluan. Karena apa? Yang saya kejar bukan kepemimpinannya. Sikap hamba sebagai pemenang ini yang membuat saya menerima apa yang Tuhan janjikan dalam bisnis, pekerjaan, dan segala sesuatu yang saya kerjakan. Amin. Janji Tuhan itu bukan pada posisi saya sebagai gembala. Berkat Tuhan itu ada pada fungsi saya untuk melayani. Kalau saya gembala tapi nggak punya sikap hati melayani, nggak ada gunanya. Garam, tawar, nggak ada gunanya. Gembala tapi nggak melayani, nggak ada gunanya. GKM tapi nggak berfungsi, nggak ada gunanya. Anak Tuhan tanpa mencerminkan Kristus gak ada gunanya. Terang, wah aku lilin Pak, aku lampu Pak, tapi lampunya gak nyala, gak ada gunanya. Paham saudara? Ini yang harus kita pahami. Jangan bangga dengan identitas kita atau jabatan kita. Aku gembala, aku sudah orang Kristen, aku anak Allah. Fungsi enggak engkau? Di mana? Di Yerusalemmu. Anakmu, istrimu ngerasakan Kristus, kasih itu dulu. Gimana ngerasakan kasih? Ya waktu engkau ditempeleng, engkau dikasih pipi kiri, kerasa enggak istrimu, anakmu? Atau engkau baru diomongin, apa? Wah, aduh. Jelas saudara ya? Next. Nah, waktu saudara ada dalam kebenaran, oh ini keren saudara. Ini jam 2 pagi Tuhan buka tadi malam. Jam 2 pagi saya baru mengerti Tuhan lihatkan semuanya. Mana ayatnya? Tuhan. Terus saya lihat ayatnya, ternyata ada semua. Saya baca, ini ceritanya seperti ini. Jadi Elisa itu ada mau diserbu sama Raja Aram. Diserbu gitu. Dia bawa pasukan banyak banget. Terus Elisa itu bujangnya itu bingung seperti ini. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata kepada bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Wih, itu banyak orang-orang, banyak tentara menyerang kita, celaka. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah matanya supaya ia dapat melihat. Maka membuka matanya sehingga ia dapat melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, kalau engkau melihat yang tidak kelihatan itu jauh lebih dahsyat daripada yang kelihatan. Masalahmu itu kecil. Masalahmu itu kecil. Kalau engkau ada dalam kebenaran, covering surga itu ada di belakangmu luar biasa. Saking engkau gak bisa lihat. Seperti bujangnya itu. Tapi kalau engkau tahu ada di dalam kebenaran, hidup berfungsi sebagai imam yang benar,
hidup berfungsi untuk menjadi terang dan garam yang benar. Saudara tahu, kalau saudara bisa melihat di balik itu semua, tentara-tentara Allah, kerajaan Allah itu mensupport engkau begitu luar biasa. Makanya yang kelihatan itu hanya sementara. Aduh, aku disakitin orang. Aduh, aku di sini. Aduh, uangku dibawa kabur. Aduh, si ini nyakitin aku. Aduh, jabatanku digini. Saudara, itu sementara. Ada kerajaan Allah di belakangmu. Waktu engkau ada di dalam kebenaran. Ribuan tentara. Jutaan mungkin. Lebih banyak. Tapi ingat, ini tindakan Elisa. Elisa itu luar biasa, saya belajar banget. Di ayat selanjutnya, saya nggak baca, tapi nggak tampilkan. Di ayat selanjutnya itu seperti ini. Tuhan butakan, meskipun tentara Elisa sudah melihat tentara Allah banyak, kalau tentara Allah bunuh dia, enggak. Itu bukan tindakan pemenang, bukan lebih daripada pemenang. Tapi tindakan Elisa lebih daripada pemenang. Dia ngomong gini, Tuhan butakan mereka. Akhirnya semua prajurit Aram itu kesasar sampai ke Samaria. Sampai Samaria kan capek mungkin dia. Terus udah itu Raja Israel datang ke Elisa. Nanti kalau dia pulang lewat sini, kita bunuh. Karena udah capek, kita bunuh mereka. Tapi Elisa ini, jangan. Nanti pulangnya itu, kamu sediakan makan. Loh, saya cuma gini, gila nih. Elisa tak baca lagi, tak perhatikan. Ini tindakan lebih daripada pemenang. Kalau waktu mereka pulang, sediakan jamu mereka dengan makanan semua. Akhirnya apa? Dijamu makan. Setelah jamu makan jadi sahabat, mereka pulang sampai tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Itu lebih daripada pemenang, men. Makanya gini saudara, jangan bertindak sebagai pemenang. Bertindaklah lebih daripada pemenang. Beda tindakannya. Karena Tuhan mau kita itu bertindak lebih daripada pemenang. Yang tak kelihatan itu jauh lebih indah saudara. Yang tak kelihatan itu jauh lebih dahsyat kalau saudara ke laut. Lihat, air aja, bagus ya air ya. Tapi kalau saudara masuk ke dalam laut itu, tolong tayangin videonya. Kalau saudara masuk ke dalam pantai itu, apa di bawah pantai, saudara akan heran-heran. Karena apa? Yang kelihatan itu cuma sementara. Masalah-masalah itu cuma sementara. Mungkin keuanganmu sedikit, mungkin kau dipotong gaji, mungkin cicilanmu ngejar. Ayo saudara, untuk Tuhan bisa bekerja, untuk Tuhan bisa menggerakkan tentaranya itu, engkau harus ada di dalam kebenaran. Jangan cuma doa tapi tidak melakukan kebenaran-kebenaran itu. Coba lihat. Di dalam air itu ada sesuatu jauh lebih indah. Semakin dalam, semakin jauh lebih indah. Karena apa? Yang di dalam itu lebih dahsyat. Yang nggak kelihatan itu lebih dahsyat. Perhatikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu cuma sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Kenapa engkau masih khawatir? Kenapa engkau masih takut? Apakah engkau nggak percaya sudah hampir 1,5 tahun ini COVID seperti itu Tuhan masih menyertai kan? Betul? Engkau nggak kekurangan kan? Engkau masih bisa makan kan? Bahkan hal-hal yang kecil-kecil Tuhan penuhkan kan? Betul kan? Kenapa masih khawatir? Kerjakan, tambahkan dengan kebenaran ini, maka semuanya akan Tuhan lihatkan lebih dahsyat. Amin. Next. Seluruh kepenuhan Allah ada dalam Kristus, ada dalam kasih, ada dalam tindakan lebih daripada pemenang, maksud saya. Saya ulang, seluruh kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, mau mujizat, mau kebangkitan, mau kemenangan, mau keselamatan, mau ada di dalam Kristus. Artinya apa? Seluruh kepenuhan, seluruh apapun yang kau harapkan di dalam mengenai Allah dalam hidupmu itu ada di dalam tindakanmu yang lebih daripada pemenang. Dengan apa? Dengan rela mengangkat orang,
kelemahan orang, kesalahan orang, nggak menghakimi, nggak menghukum orang itu, tetap berbaik hati dengan sacrifice. Itu tindakan-tindakan, itulah tindakan di dalam Kristus. Bukan gini, oh di dalam Kristus, ayo aku ngaku Yesus adalah Tuhan. Setelah itu kelakuannya nggak berubah, nggak ada gunanya. Wah aku dibaptis, setelah dibaptis lahir baru, manusia baru, tapi kelakuannya manusia lama, nggak ada gunanya. Karena baptisan itu sebagai tanda. Wujudnya apa? Wujudnya Kristus dalam kamu. Itu bukti lahir baru. Lihat buahnya. Amin. Jangan lihat ritualnya. Aku udah dibaptis. Manusia baru. Manusia baru. Tapi kelakuannya kayak kuda liar. Gak bisa. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia yang besar yang dilimpahkan kepada kita, tetapi menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus berkali-kali semua janji Tuhan, semua jaminan keselamatan, jaminan kemenangan itu ada di dalam Kristus. Jadi kalau engkau tidak mau menderita di dalam kebenaran dengan tetap mengasihi, mengampuni, melepaskan, minta maaf, merendahkan hati, mengosongkan diri, enggak mungkin kau tinggal di dalam Kristus. Bicara tinggal di dalam Kristus, bicara di dalam pribadi Dia engkau tinggal. Contoh, kalau saya masukin saya masuk dalam botol, berarti saya tinggal di dalam botol. Yang kelihatan apa? Botolnya. Oke? Kalau saya tinggal di dalam rumah, yang kelihatan apa? Rumahnya. Kalau saya tinggal di dalam gentong, yang kelihatan apa? Gentongnya. Kalau saya tinggal di dalam Kristus, yang kelihatan dari saya siapa? Kristusnya. Kalau yang kelihatan masih diri kita, terus kita ngaku-ngaku tinggal dalam Kristus, siapa? Kristus mana? Amin. Jadi kalau engkau ngomong tinggal di dalam Kristus, mau enggak mau engkau harus nyangkal diri, mikul skarib, sehingga hidupmu bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Next. Allah menginginkan pengorbanan anaknya tidak sia-sia. Ia mau kita menerima anugerahnya itu dengan hidup di dalam Kristus. Jadi kalau engkau tidak tinggal di dalam Kristus, engkau menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Seperti ayat ini, coba next. Ini yang kemarin, di mana kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada satu hamba punya hutang banyak. Terus udah itu hamba ini dilepaskan hutangnya sama raja ini. Wah, menerima kemerdekaan, menerima keselamatan, menerima kebebasan dari hutang katanya hamba ini. Tapi kebebasan hutang dari sang raja ini akan jadi sia-sia. Karena apa? Next ayatnya. Waktu hamba ini keluar, dia lihat hamba yang orang temannya itu yang pernah berhutang sama dia. Kamu hutangnya, kamu kurang ajar, tak masukin penjara kamu karena gak bayar. Karena dia nggak mau mengampuni temannya tadi yang berhutang sama dia. Dia menyia-nyiakan pengampunan. Rajanya bilang seperti ini. Ayat 33, bahkan engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojonya sampai ia melunaskan hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pengorbanan Yesus buat kamu akan sia-sia tanpa engkau bisa mengampuni orang yang ada di sekitarmu. Biarpun kita sudah diampuni, dilepaskan, dibebaskan, tapi kalau engkau tidak mengampuni, tapi kalau engkau tidak melakukan hal yang sama seperti yang Bapa lakukan kepada kita, engkau sedang menyia-nyiakan pengorbanan itu. Amin. Jadi keselamatan itu keputusannya ada di tanganmu. Kerajaan Allah is at hand. Saya punya kolam renang, di rumah ada kolam renang.
Istri saya sampai hari ini, saya tinggal di rumah itu sudah 11 tahun lebih. Istri saya sampai hari ini nggak bisa berenang. Padahal ada kolam renang. Keputusan siapa? Keputusan siapa? Dia bisa berenang atau nggak bisa berenang, keputusan siapa? Keputusan dia. Sudah disediakan fasilitas keselamatan, tapi nggak ngerjakan keselamatan. Keputusan siapa? Keputusan kita. Jangan nyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, aku lakukan ini. Oh Tuhan, nah, itu keputusanmu. Karena apa? Engkau tidak mau ngampuni, tidak mengerjakan keselamatan itu. Biarpun fasilitas kolamnya itu ada di punyanya dia sendiri. Biarpun Yesus jelas-jelas berfirman. Biarpun Yesus jelas-jelas karena firman itu bukan mantra atau jimat. Engkau harus kerjakan kebenaran itu. Istri saya ini jelas ada kolam renang, buka pintu kamar kolamnya di depan. Tapi sampai hari ini nggak bisa berenang, tanya dia. Kebangetan nggak? Kebangetan. Saya udah melatih berkali-kali nggak mau karena dia nggak suka berenang. Maunya kum-kum gini tok, gaya batu. Sorry ya Sang ya. Jadi dia maunya gaya es batu itu loh. Pilihan siapa? Pilihan dia dong. Sama, keselamatan itu. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul? Banyak yang dipanggil, nih tak sediain keselamatan. Tapi sedikit yang dipanggil. Karena apa? Yang dipilih. Karena apa? Karena responmu. Amin. Next, terakhir. Pintu yang sesak, sempit, dan sempit jalan yang menuju pada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatkannya. Jangan remehkan penderitaan tentang salib. Penderitaan tentang salib itu memang kebodohan. Ditempelin pipi kanan, kasihin pipi kiri. Bodoh banget. Pak Ando kok ngajarnya waktu dihina tetap ngasih. Bodoh banget sih. Kok aku dibuat bodoh? Iya. Pak Nur, ngerasain ya Pak Nur ya? Orang yang punya hutang sama dia, dijamu di rumahnya. Udah nagih-nagih enggak dapat, masih dibawain sembako ya Pak Nur ya? Orang sudah hutang, ditagih-tagih enggak bisa-bisa. Ke rumahnya, orangnya dikasih sembako. Karena tujuannya bukan utangnya itu balik. Tujuannya aku lebih daripada pemenang. Dan akhirnya Tuhan berkati dia. Itu real saudara, itu real. Kebodohan bagi dunia itu kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin bodoh yang saya ajarkan ini, engkau dihina, engkau tetap mengasihi, engkau salib itu kebodohan kelihatannya. Tapi disitulah kekuatan Allah ada. Video terakhir saya minta. Saya lihat video ini. Banyak yang dipanggil, tapi nggak mau banyak yang lewatin jalan salib. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang mau lewatin jalan salib. Sedikit, karena sesek, karena egonya, harga dirinya nggak mau. Enggak, enak dia yang salah. Enggak, dia ya udah, kau pasti mati kok. Banyak dipanggil, ayo jalan sini, ayo. Mau waktu lihat salibnya, enggak mau. Dia yang salah, suami saya, istri saya, si ini, si itu. Akhirnya apa? Nyemplung semua yang enggak, Pak. Yang tadinya banyak dipanggil itu nyemplung semua. Sedikit, cuma beberapa orang yang dipilih. Jadi jangan bangga kok dipanggil sebagai orang orang Kristen. Banggalah kalau Kristus itu hidup di dalam kamu. Karena itu jaminan daripada keselamatan itu. Amin. Engkau akan mengalami kebangkitan demi kebangkitan. Karena semua sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Sekarang kerajaan Allah is at hand, ada dalam keputusanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara.